Shalom. Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang hari Ibu adalah haram. Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video ini. Dan apa kabar kita semuanya? Saya selalu berharap dan selalu berdoa agar semuanya kita dalam keadaan baik dan selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan saya juga dari TV Rekan Sejati ini, teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dan yang sudah berdoa buat kami. Kiranya Tuhan yang membalaskan bagi setiap teman-teman. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar channel ini diberkati oleh Tuhan dan banyak orang-orang yang diberkati lewat video-video yang kami tayangkan dalam channel ini. Dan kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita di mana ada seorang artis yang sangat terkenal dan di dalam sebuah acaranya atau konsernya dia mengucapkan atau menyapa penggemarnya dengan kata-kata shalom, dan dia mengatakan ini dengan sukacita teman-teman di depan umum. Dan nanti juga di sisi lain kita akan melihat yaitu ustadz yang mengkafir-kafirkan yaitu orang Kristen dan juga yang mempermasalahkan kata-kata shalom ini teman-teman. Kalau baginya ini tidak bisa katanya dianggap sepele karena ini berhubungan dengan agama. Dan sungguh teman-teman, ustadz yang sangat radikal ini ya tidak menjadi contoh yang baik atau tidak menghargai agama di luar yang dia percayai teman-teman ya, atau agama lain ya, atau dia mengajarkan umatnya untuk tidak menghargai agama orang lain, dan ini tidak menjadi contoh yang baik. Memang ustadz ini teman-teman terkenal, tapi terkenal dia karena suka mengkafir-kafirkan agama orang lain. Ya, jadi nanti kita akan menonton dan menyaksikan hal ini agar kita tidak gagal paham teman-teman. Dan nanti juga kita mendengarkan penjelasan dari saudara kita Son Hia, dan juga nanti ditambahkan dengan Nyai bagaimana mereka memberikan komentar mereka terhadap ustadz tersebut. Dan nanti juga kita boleh memberikan masukan kita setelah kita menyaksikan video ini sampai selesai teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom. Waduh. Tahun ini 19 tahun kotak sudah jadi. Bisa bertemu dengan siapa yang sekarang usianya 19 tahun? Benar, cocok 19 tahun. Palsu dia, palsu. Terima kasih banyak Pak Raja. Ya ampun, akhirnya aku bisa ketemu Raja. Kita bertiga ketika mendarat di Toraja, kita sudah dikasih udara yang super bagus, super bagus, dan yang paling penting adalah ramahnya kalian terhadap kami. Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Shalom. Shalom bahasa Israel. Shalom akhi. Kan maknanya yang penting Pak Ustadz, shalom dengan salam kan sama. Oh, ini simbol agama mas, jangan main-main. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum
Waliadin, tidak boleh memakai istilah orang lain yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda. Hati-hati, ini kadang orang Islam enak saja dia. Assalamualaikum, shalom, masalah interaksi sosial, tak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama, ini sudah masuk dalam ritual. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafeno salam alaihim, Hafeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia. Iya, dia kan ulama. Oh iya. Nah teman-teman, itulah cuplikan video seorang artis muslim atau seorang musisi yang beragama muslim, di mana di salah satu konser dia menyambut dan mengucapkan kata shalom kepada penonton yang hadir pada saat itu. Dan kita tahu bahwa baru-baru ini juga adalah merupakan hal yang lagi viral, ramai di media sosial terkait dengan shalom ini, salam Yahudi, ya, di mana seorang pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu diduga melakukan pelecehan terhadap agamanya sendiri, karena pemimpin pondok pesantren ini yang menyanyikan atau mengajar santri-santrinya atau seluruh staf dan dosen yang mengajar di Ponpes Al-Zaitun itu menyanyikan salam atau salam Yahudi, dan ini sebuah kontroversial di kalangan mereka. Jadi oleh karenanya Ustadz Abdul Somad juga menyuarakan dan menyerukan supaya tidak terus-menerus menyebutkan kata shalom itu. Mengapa saudara? Bagi Ustadz Abdul Somad, menyebut kata shalom itu berkaitan dengan simbol agama, berkaitan dengan agama. Nah, menurut Ustadz Abdul Somad, kalau sudah masuk dalam ranah simbol agama, sudah pasti masuk dalam ritual ungkapnya. Jadi inilah yang membuat Ustadz Abdul Somad tidak suka menyampaikan atau mengucapkan kata shalom. Ya, saya juga paham dan mengerti Ustadz ini, di mana seorang ia juga adalah suka yang mengharam-haramkan mengucapkan kata Natal. Dan ini juga kita tahu bahwa orang semacam ini ya, yang anti sekali ucapan-ucapan hari-hari yang besar bagi agama Kristen, ya tidak sama sekali suka, ya terserah, ini hak dan juga kebebasan, ya, tidak dipaksa. Dan kalau Anda tidak juga mengucapkan selamat hari Natal, bagi kami tidak perlu sekali, dan kami tidak butuh ucapan-ucapan yang tidak tulus, ya. Ya teman-teman, bagi saya UAS ini sangat dangkal, ya, terkait dengan keyakinan dan iman, ya. Masa untuk menyebutkan salam agama lain dikait-kaitkan dengan imannya, ya. Ini mencuci otak jemaat, ya, supaya tidak
menghargai agama lain, ya. Saya menyebutkan atau sebut salam saudara kita Islam bukan berarti besok saya sudah jadi agama Islam, ya. Tidak ada kaitannya dengan akidah saya ketika saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara saya Islam, lalu besoknya saya menjadi Islam. Tidak juga. Tidak ada kaitannya dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan dan saya bilang selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara muslim, itu adalah partisipasi saya untuk mendukung hari besar bagi agama saudara, dan tidak ada sama sekali kaitannya di dalam akidah saya. Tetap akidah saya atau iman saya yaitu kepada Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Nah, dan teman-teman tahu bahwa ajaran Ustadz Abdul Somad ini ada orang muslim juga yang tidak setuju dan tidak sepaham dengan dia. Ya, seperti tidak pernah punya ustadz seperti Abdul Somad ini, ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu itu sama aja dengan perayaan orang kafir, ya. Setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia? Lebih haram mana kita memperingati hari ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, kita menyakiti hati istri kita dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada loh sobat. Kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Banyak sekarang gayanya udah tertutup-tutup nih. Jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas. Tapi akhlaknya, ya Allah ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Ingat itu sobat, jangan kau hanya bisa ngomong tapi diri kau aja nggak melakukan. Semua perayaan itu dilakukan setahun sekali, tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari, karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati hari ibu itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa, rohnya dan gema gaungnya luar biasa sobat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati hari ibu? Ya ini kita harus bertanya, ini si sobat sama ibunya seperti apa? Baktinya seperti kepada ibunya seperti apa? Itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini ini harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain. Nggak ada hak kau itu sobat, ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu, ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar, ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan. Aduh, masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu somat, kau bilang hari ibu itu adalah perayaan orang kafir, haram. Main catur haram. Permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur, ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si somat ini nih
mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu, bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan, kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si Somad ini ya, pendukung-pendukung Somad ini ya. Somad ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya yang akan ajukan ke MUI. Untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah, agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, hari ibu haram, kafir, segala macam. Itu di salibnya orang Kristen juga itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Jadi itulah dia teman-teman, cuplikan videonya. Kita sudah menyaksikan bersama-sama. Dan bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan hal ini? Dan saya berkata teman-teman, dan saya berpikir seperti ini, ustadz yang seperti ini tidak bisa menjadi teladan yang baik, tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi umatnya, karena dia suka menghina agama lain, ya, suka mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, dan saya ulangi lagi teman-teman, sungguh dia sangat, ya gimana mau bilangnya ya, ya kita katakan pinter lah ya, tapi pinter mengkafir-kafirkan. Memang banyak hal-hal yang dia katakan kafir. Hari ibu juga katanya kafir, ya, dan banyak lagi teman-teman, ya. Tapi dia memakai produk kafir. Banyak ustadz seperti itu, ya, mengkafir-kafirkan tapi dipakainya. Nah, jadi lucu teman-teman ya. Jadi itulah dia teman-teman. Hal ini tidak boleh ditiru, ya, tidak boleh. Sekalipun kita bukan ustadz atau pendeta atau pastor, ya, tapi mari kita jangan mengikuti hal ini. Ini tidak menjadi contoh yang baik, ya. Saya sering kok ucapkan assalamualaikum. Saya tidak jadi Islam, ya. Jadi kalau hal itu saja dipermasalahkan, waduh, sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi itulah, saya tidak banyak lagi bercerita soal ini karena tadi sudah dijelaskan, yaitu saudara kita Son Hia juga sudah menjelaskan, dan juga ada Nyai tadi, dan sudah cukup jelas bagi kita teman-teman ya. Dan mari berikan masukan, dan tentu saja berikan masukan yang membangun dan yang membangkitkan iman kita bersama teman-teman ya. Jangan kita ikut menghina agama orang lain, sama seperti ustadz yang tadi. Jangan, tidak boleh kita lakukan hal itu. Mari kita mengasihi, dan kiranya Tuhan mengampuni dia teman-teman ya. Nah, jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan bagi kita. Kiranya video ini dapat bermanfaat dan memberkati rohani kita teman-teman. Shalom buat semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.